Kalau untuk Sehari penjualan, Jabodetabek, sehari penjualan berapa? Berapa kilo sehari sehari berapa? kalau produknya ya, produknya itu bisa nggak banyak, tapi ya lumayan lah, alhamdulillah bisa sekitar 250, 300 itu bisa antara tewan sama pempek. Kadang bisa hanya iya kadang hanya bisa cuma tewan bae gitu. Ya, Ayo campur-campur bahasa Palembang ini. nggak apa-apa ya. Campur-campur kayak campur kan. Iya, Jadi ya, udah ada goleng, keadaan. adaan. Nah, jadi ini yang menariknya. Tadi Ayu bilang bahwa penjualan di tengah menurun, malah naik. Nah, ini aku ketemu jawabannya. Karena penjualan online sudah Ayu lakukan dari lama, sehingga ketika pandemi COVID ini, ketika orang wanti-wanti keluar, wanti-wanti untuk keluar, dan semua mencoba untuk beradaptasi melakukan penjualan secara online, tapi Ayu sudah lama, lama jualan online, terpikir waktu itu untuk melakukan penjualan online kayak mana? Ke bawah temen, karena itu tadi masuk di grup-grup, pokoknya ayo masukin aja dulu grup-grup, terus apa aja lah yang kayak orang membabi buta yang nggak tahu aku mesti kemana, tapi pengen cari sesuatu yang bisa mendukung produk kita gitu. Makin lama kan kalau kawan sharing di dalam grup atau misalnya di FB sendiri, di grup-grup masak, lama-lama kan teman-teman tuh banyak yang sharing dan kita bisa terapin apa yang dia pakai, bisa kita ambil masukin di dalam produksi kita untuk ketahanan produk. Kalau misalnya aku pikirin ketahanan produk, oh ternyata aku bisa vakum jalan lain kalau nggak menggunakan pengawet. Ayo masih berprinsip aku nggak mau gunain pengawet, jadi apa sih caranya jalan aku harus bisa produk ini bisa dikirim jauh, karena kalau mengandalkan offline tadi yang Ayu bilang kan jangkauannya nggak terlalu jauh, makanya Ayu kemas. Ayu kasih contoh ininya, kalau tekwan sederhana, lebih sederhana karena dia cuma ngemas pempek sama cuka ya. Nah kalau ini, kalau tekwan, ini tekwannya kayak gini. Ini kalau dimasak dia bisa dapat 3 porsi. Karena Ayu lebih pilih 3 porsi ya pasti ada perhitungannya. Nah ini kalau dikemas vakum kecil nih kelihatan, tapi dia bisa dapat 3 mangkok ukuran standar tuh. Nah terus di dalamnya itu ada bumbu. Ini bumbu tekwan udah ditakar, enggak cuma sekedar dikemas-kemas, tapi dipikirin dipakai gramasi buat apa? Kalau dia dimasak itu rasanya nggak ngalor ngidul, jadi sesuai dengan takaran air. Ini dia akan dapat tekwan seperti kita masak sendiri di rumah, sendiri yang buat. Nah, terus ada cabai, ini cabai rawit. Umumnya tekwan kita di Palembang tuh pakainya cabai rawit ya. Ini dikemas juga, dikemas, bisa di frozen. Nah selebihannya ini apa? Jamur kuping, bawang goreng. Nah kekurangannya itu produknya di daun bawang seledri. Karena ini kan kalau masuk dalam frozen dia kualitasnya kurang baik penampilannya, tapi rasanya tetap. Jadi harus pakai sedikit cara supaya dia bisa agak bertahan lebih lama. Terus kalau ini kuncian ada di sini, kuncian ada di bumbu. Itu yang maksud aku tadi yuk. Kalau misalnya kita beli pempek, beli tekwan tadi, ada di packaging, kadang kan bumbunya itu tidak pas. Nah itu kemarin tekwan itu bumbu pas. Makanya aku bilang itu luar biasa enak. Karena kadang kalau kita ngeracik sendiri kan ini rasanya kan nggak karu-karuan. Tapi tekwan yang Ayu bikin
Akhirnya pas Ayu. Nah, pempek soja tadi kan dijual secara online kan. Apa yang bikin Ayu bertahan? Usaha jangan gampang nyerah ya. Kudu bertahan, kudu cari cara. Setiap ketemu masalah harus cari solusi. Kayak tadi, kayak Tewan ini, Ayu jualnya itu ngenalinya susah. Selalu cari jalan. Kalau tahu dari dulu ngemas kayak gini, mungkin Ayu jualannya dikemas ya dari awal. Tapi karena itu, karena ngerasa, oh Tewan susah banget, aku mau ngenalinya setiap kali orang yang beli, Bu mau coba Tewan nggak gitu. Apa itu Tewan gitu. Jadi agak susah kan. Nah, Ayu ngerasa makanan Tewan tuh enak gitu, sama kayak enaknya model kan. Jadi ayo cari jalan caranya seperti apa supaya bisa nyampe ke pembeli. Sekarang Tewan ini jadi bestseller Ayu, di penjualan dia paling tinggi. Bestseller di Tewan, karena kalau pempek 11-12 ya di mana-mana pempek gitu ya. Tewan juga banyak sih, tapi ini memang diunggul di rasa kalau Tewan. Ini memang penjualan jauh lebih tinggi sekarang ketimbang pempek. Walaupun pempek kadang ada masa misalnya di bulan ini kok lebih banyak penjualan pempek daripada Tewan. Yang namanya usaha pun pasti ada turun. Tapi sejauh ini ayo lihat respon ke Tewannya itu ya alhamdulillah. Karena rasanya mungkin satu dapat rasa Palembang kalau orang ngomong yang ngerasain itu, apalagi kalau orang Palembang seringkali ngomong, nah ini Palembang nian gitu. Maksudnya dia dapat Palembang tuh ya kayak ini, tanpa mereka capek-capek bikin bumbu, tanpa mereka nambahin garam lagi, nambahin gula. Jadi ini memang sudah ditakar di resep Ayu sebelum ngelepas produk Tewannya di frozen. Ayu timbang, Ayu teliti, Ayu gramasi, plus minus, gimana sih bikin bumbunya itu supaya pas buat kalau orang bikin itu langsung jadi gitu. Oke. Jadi itu sih awalnya. Cukanya juga rasanya cukup Palembang nih Ayu. Ya, nah ini yang susah karena sebenarnya yang namanya gula aren itu memang di pulau lain di sini pun banyak gitu. Tapi Ayu ngerasa karena ini lidah-lidah Palembang, jadi kena. Entah mungkin karena tempat tumbuh aren itu unsur haranya, Ayu kurang ngerti. Tapi memang paling pas pakai gula dari sana, dari Palembang. Dari Palembang. Jadi Ayu stop. Kalau dari Palembang. Stop ya, harus selalu stop. Kalau sekarang semua harus punya stok. Kalau gula arennya putus, yang dari Palembang stoknya habis, putus, kan bisa merubah rasa itu. Iya. Kan? Jadi harus cari supplier lain yang bisa buat nutup kalau lagi kosong satu, bisa di tempat lain. Kalau hanya mengandalkan satu supplier agak repot. Kalau lagi ada ngalamin masalah, semaksimal mungkin Ayu harus cari jalan. Walaupun nanti kita kan nggak tahu supplier yang kedua pun lagi kesusahan atau enggak. Jadi di sini selalu ingat, selalu dikontrol gula masih cukup nggak, ikan cukup nggak gitu. Jadi harus punya stok beberapa waktu untuk ke depan. Jadi harus selalu ada stok gula. Logistik itu penting buat kelanjutan usaha kita yang bergerak di bidang kuliner. Karena kalau dia berubah bahan baku, bahan mentah kan rasa juga berubah. Ya itu. Nah ini tapi memang dari awal Ayu bikin 1 kilo 2 kilo itu memang sudah mikirin si gula ini susah didapatnya di sini. Jadi itu prioritas. Kalau ikan kan masih termasuk mudah, kalau ke wilayah sini tuh masih dapat ikan tenggiri dari pasar-pasar. Tapi kalau gula, Ayu masih berpegang gula dari sana itu memang paling pas buat cuka. Ke depan itu Ayu penjualan online ada rencana untuk buka reseller banyak atau fokus penjualan langsung?
kita produksi harus disesuaikan penjualan sama produksi. Yang agak repot itu karena kita di sini yang bentuk kapal selam, bentuk pempek telur kecil itu terutama tuh ada susah untuk dapat. Kadang-kadang kalau pesanan lagi meningkat jauh lebih banyak, ya anak Ayu tadi, terus kakaknya Ayu harus ikut terjun untuk ikut produksi supaya kita bisa menuhin ke pesanan reseller kah atau pesanan langsung ke kita. Nah, untuk lebaran kemarin, lebaran Idul Fitri, sempat Ayu stop dulu, nggak terima reseller dulu karena memang di bulan Ramadan itu memang peningkatan penjualan mulai dari tahun-tahun kemarin udah kelihatan, supaya kualitas produksi Ayu itu tetap terjaga. Jadi ya reseller nggak terima dulu karena penjualan reseller pun sudah tinggi, reseller baru dipending dulu. Cerita Ayu menarik, mana memulai bisnis dari dapur rumah, ternyata 2 tahun Ayu mengalami stuck. 2 tahun itu cukup lama. Kalau orang nggak punya keteguhan mental itu sudah stres dia, rasanya pengen tutup baik usaha. 2 tahun sudah pasti tutup usahanya. Apalagi kalau misalnya pikirannya sudah untung, ini malah buntung, itu 2 tahun sudah pasti tutup yuk. Tapi 2 tahun malah menemukan solusi, dan solusi itu malah menjadi fondasi bagi perkembangan bisnis Ayu ke depannya. Ternyata dipelajari dari Ayu tadi juga ngomong bahwa seorang pengusaha harus punya mental. Kayak mana bisa punya mental guys? Kalau 2 tahun sudah mikir untung malah buntung, tutup yuk usaha. Ini Ayu 2 tahun belum dapat untung, malah berpikir ini harus lanjut inovasi, lalu malah itu jadi roket. Mental sih sebenarnya mesti semangat nyemangatin dari diri, dari lingkungan, dari keluarga. Setiap kali kita nemuin, itu Ayu bilang tadi, setiap kali nemuin masalah, ya kayak tadi susahnya ngenalin tekwan. Aku harus cari jalan supaya tekwan ini bisa dimasak. Awalnya tuh juga dulu karena si tekwan ini sering buang modal lah istilahnya, bikin banyak, kuahnya kebuang karena nggak laku kan. Nah, jadi Ayu sendiri pun mesti punya semangat untuk nyemangatin diri. Aku harus terus bertahan. Kalau aku berusaha jaga kualitas produk, sudah mencari setiap masalah itu, cari solusi, pasti Allah kasih jalan. Nah, itu yang Ayu pikir. Makanya Ayu bisa bertahan itu karena harus mikirnya seperti itu. Nggak ada yang namanya bisnis itu begitu kita cemplung ke bisnis ada jaminan bisnisnya langsung jadi, langsung tumbuh gitu kan. Nah, karena modal mungkin terbatas, mulai dari yang sedikit dulu supaya kalaupun jatuh nggak nyungsruk amat gitu. Awalnya gitu. Waktu pertama kali Ayu langsung buka kios atau dimulai dari rumah dulu? Pertama kali nih di kios ya. Karena angan-angan Ayu dulu, oh ini aku di Bekasi udah kepedean, pempekku enak, tekwanku enak, aku bisa bikin kacang merah gitu, aku harus punya kios. Ya mungkin itu ya, kalau langsung jualan di teras rumah kayaknya itu banget sih ya. Kayak apa, aduh mulai dari ini, padahal itu salah. Bisa jadi dari teras rumah itu bawa berkah. Ayu kan istilahnya dari keluar terus Ayu mundur kan ke usaha Ayu di biasanya kan orang kan dari dalam rumah keluar. Ini Ayu sudah punya 3 tempat, Ayu tarik mundur pasukan ke dalam rumah, malah buat ruang produksi dan malah penjualannya. Yuk, sebagai penutup yuk, apa saran untuk pertama untuk anak-anak muda yang pengen berusaha dan ibu-ibu rumah tangga yang pengen berusaha, apa pesan Ayu buat mereka?
eh, cuma sharing ini, yang Ayu ambil langkah dulu, Ayu pasti tahu, oh kesalahanku di sini dulu. Jadi mulailah dulu, mulai dari apa yang kita bisa. Untuk bikin makanan nggak perlu jadi koki, nggak perlu jadi chef untuk kita bisa memulai bisnis. Mulai dari yang kita bisa, jaga kualitas, cari terus solusi. Kalau mentok masalah gitu, cari solusi. Selain ya doa yang nomor satu, minta dikasih ilham sama Allah. Kita mentok masalah. Itu sih. Terus kalau misalnya kalau untuk penjualan itu kan lebih kepada semangat kita menumbuhkan usaha kan. Kalau untuk marketing, kenapa dia harus jauh? Ya belajar. Tapi kalau dari dalam, dari mulai pertama, mulai dari yang kita bisa. Jangan pantang menyerah. Jangan pantang menyerah ya. Menyerah, usaha terus gitu. Jatuh bangun. Ya. Itu di bisnis, di usaha biasa jatuh bangun. Ya, Ayu tadi bilang 2 tahun stop, tapi Ayu malah bukan stop, berhenti, bukan tutup kios, malah belajar menemukan inovasi-inovasi. Yuk, dari komunitas itu tadi, seberapa besar peran komunitas bagi kemajuan usaha Ayu? Peran jejaring. Iya. Besar sih kalau untuk kayak misalnya kayak peningkatan kualitas produk ya. Kalau kita ngerasa kalau zaman Ayu dulu mulainya nggak terlalu banyak informasi yang Ayu bisa terima. Jadi Ayu harus masuk komunitas, ke grup-grup, dengarkan, cari tahu, tanya. Nah, itu untuk peningkatan di komunitas itu berasa. Kalau untuk penjualan ya mungkin ditopang dengan belajar sedikit deh. Jualan zaman sekarang itu kan nggak kayak dulu bisa ditempuh dengan online. Satu lagi kelebihannya kan kalau online itu nggak perlu kita sewa, mulailah dari dapur rumah yang bisa kita lakukan, yang kita punya barang, nggak perlu mikirin aku mau jualan, nggak punya modal gitu. Jadi mulailah dari rumah sendiri, dari modal yang kecil. Dari rumah sendiri, dari modal yang kecil, modal apa adanya. Itu kalau sekarang misalnya masih... yang kayak modalnya memang minim gitu. Kalau ini yuk, sekarang masih dengan komunitas-komunitas, masih komunikasi dengan jejaring-jejaring, masih komunikasi, masih. Ke dinas pun Ayu tetap dapat pelatihan, malah dapat bantuan. Ya gitu. Oke. Masih terus sampai sekarang. Ya. Jadi teman-teman, pembelajaran dapat dari Ayu Tuti hari ini luar biasa. Memulai bisnis dari dapur rumah dengan modal apa adanya, dari hal yang kita senengin, dari apa yang kita suka. Pembelajaran dari Ayu Tuti bahwa seorang yang ingin menjadi entrepreneur ataupun usaha mikro ataupun bisnis, dia harus memiliki mental yang tangguh. Tadi coba kita bayangkan 2 tahun kios pempek tidak berkembang, kalau tidak punya mental tangguh itu cukup. Apalagi di dalam otaknya itu sudah hitung untung. Yang terjadi malah buntung. Itu kalau tidak kuat mental pasti. Tapi akhirnya Ayu bisa ketemu solusi itu dari komunitas tadi ya, dari jejaring-jejaring tadi ya. Inovasi pempek vakum tadi, penjualan online sampai bisa tembus omset ratusan juta per bulan. Ya. Itu luar biasa. Jadi hari ini kita dapat pembelajaran yang luar biasa dari Ayu Tuti. Pempek sauja. Yuk pempek sauja itu artinya apa? Ada artinya enggak sauja? Sauja itu artinya bukan arti ya. Dia singkatan dari saudara jaya. Oh, saudara. Ini adalah doa. Memberi usaha, kasih nama yang bagus, ada harapan di situ. Jadi siapapun yang bergabung, reseller jadi seperti saudara jaya bersama gitu ya.
Iya. Terus kalau misalnya orang pengen beli, tadi di Facebook tadi ya? Di FB ada, di IG, Hmm. terus di Tokopedia. Mudah-mudahan lancar terus, Ayu, sukses, Amin. tambah berkembang. Jadi dari Ayu Tuti kita juga dapat pengetahuan di tengah COVID malah penjualan naik itu karena penjualan online. Dan kita yakin bahwa rezeki itu datang dari Allah. Kita cuma berusaha harus Ya, maksimal. kita cuma berusaha dan mendekatkan bisnis kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya dapat kemudahan. Aku ucapin terima kasih Ayu, sudah ada terasa sejam lebih sudah mau hadir di IG Live ini. Terima kasih banyak Ayu Tuti. Salam untuk keluarga. Sama-sama ini juga terima kasih. Mohon maaf Ya. kalau kata-kata mungkin bisa menyakiti orang yang dengar. Maaf atas kesalahan-kesalahan kalau ada kata-kata yang salah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih teman-teman sudah hadir. Tadi Ayu Tuti, Wisari Widyastuti, owner Pempek Sauja, memulai bisnis dari 2013 dari dapur rumah. 2 tahun mengalami stuck, bukan berhenti, malah terus melaju sehingga menemukan inovasi 80% penjualan adalah penjualan online. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.